Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Waalaikumsalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini kita diberikan nikmat yang begitu besar, nikmat hidayah, nikmat diberikannya kita kesadaran untuk hadir senantiasa ke majelis ilmu, yang mana ini merupakan salah satu upaya kita untuk terus menjaga kemabruran haji kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Haji Ando, bahwa kita terus senantiasa menjaga kemabruran. Agar apa, Bapak dan Ibu sekalian? Agar balasan berupa surga itu terrealisasi atau tercapai dengan sebenar-benarnya. Hadis yang dibacakan oleh Bapak Haji Taufik tentang balasan orang yang melaksanakan haji mabrur adalah surga. Ini harus senantiasa kita jaga dan kita ingat-ingat. Mengapa bisa balasan berupa surga haji yang mabrur ini? Karena haji ini merupakan ibadah yang mengerahkan seluruh yang kita miliki. Mulai dari waktu, mulai dari tenaga, mulai dari harta, mulai dari pikiran, emosional. Apalagi kalau haji itu ujiannya luar biasa, kesabaran. Ngantri naik lift, kemudian berwukuf di Arafah, tidak seindah yang kita bayangkan. Kemudian bermalam di Muzdalifah, begitu juga, dan lain sebagainya. Dahulu ketika 2017 kami juga tidak dapat tempat di Mina. Akhirnya ditempatkan di Mina Jadid. Sebagian menganggapnya itu bukan termasuk Mina. Akhirnya ada yang sembunyi-sembunyi masuk ke Mina, dikejar sama polisi. Ya, artinya demi untuk melaksanakan wajibnya haji berupa bermalam di Mina, itu sampai kejar-kejaran sama polisi. Tapi sebagian ulama menyatakan tidak apa-apa bermalam di Mina Jadid karena karena adanya uzur ramai di tempat tersebut. Padat di Mina sudah tidak memungkinkan masuk
orang lagi. Akhirnya fatwa sebagian ulama menyatakan haji tetap sah dan tidak perlu membayar dam, ya, karena suatu uzur, kecuali kalau minanya masih muat, kemudian malah bermalam di luar Mina, maka itu harus membayar dam. Alhamdulillah ala kulli hal, perjalanan haji yang begitu berat, begitu menguras kesabaran, maka harus benar-benar senantiasa kita menjaganya. Jangan sampai haji yang sudah kita laksanakan menjadi berkurang atau luntur atau lain sebagainya. Apalagi kalau kata Pak Haji Ando yang masih aktif bekerja, ya, yang masih aktif bekerja, godaannya masih banyak ya Pak. Godaan berupa jabatan, berupa harta dan lain sebagainya. Intinya adalah harus lebih bersabar lagi. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ada suatu pembahasan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang membahas tentang sabar, ya. Sabar ini terdiri dari 3 huruf, Pak. So, ba, dan ro, ya. So, ba, ro, kemudian di Indonesiakan menjadi sabar. Nah, sabar ini adalah suatu amal qalb, yaitu amalan hati, bukan amalan anggota badan, bukan. Tetapi dia hati yang berusaha untuk, ya, menahan sesuatu. Kalau disebutkan oleh para ulama, ta'rifus sabar, pengertian daripada sabar, habsun nafsi anil jaza, menahan diri dari suatu hal yang bersifat amarah. Misalnya ketika kita, atau menahan diri dari sesuatu yang sifatnya itu membuat seseorang akan meluapkan emosinya, entah mengeluh, entah kemudian marah dan lain sebagainya. Nah, sabar itu berarti hati yang menahan diri dari ucapan lisan yang tidak diridai oleh Allah dan dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ketika seseorang sedang mengendarai kendaraan. Mengendarai kendaraan, kalau sudah di jalan itu bawaannya emosi, ya. Mendengar klakson dari orang, ya, padahal kita tidak salah, itu langsung panas jiwa kita. Nah, apakah kita keluar kata-kata, ya, kebun binatang? Nah, kalau keluar kata-kata kebun binatang berarti belum bersabar, ya. Apakah kita kemudian menggebrak dashboard misalnya? Nah, kalau masih ada suatu tindakan dengan anggota tubuh kita atau masih ada ucapan yang terlontar, berarti masih belum bersabar. Nah, sabar itu adalah menahan diri untuk tidak sampai diucapkan dan tidak sampai dilakukan. Kalau ada orang sampai baku hantam, ya, pukul-pukulan, nah berarti bukan sabar namanya. Tapi orang yang sabar itu tidak ada sesuatu yang keluar dari dalam dirinya, karena dia berusaha menahan, sehingga inilah sesuatu yang berat, yang balasannya itu adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala dan balasannya pahala tanpa batas. Nah, saya bacakan ya Bu, ya, Bapak dan Ibu sekalian, ayat dan hadis yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi Abu Zakaria Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 200. Nah, ini adalah
perintah bersabar. Jadi sabar itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Sesuatu yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan berjaga-jagalah dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-200. Surat Ali Imran ada 200 ayat, berarti ini ayat yang terakhir. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak baca surat Ali Imran sudah sampai selesai, pasti ketemu ayat ini yang menjelaskan tentang bersabar, perintah bersabar. Nah, kalau perintah berarti hukumnya wajib, kecuali ada dalil-dalil yang lain yang menyatakan bahwasannya itu tidak wajib. Nah, kalau di dalam ayat ini ada perintah, berarti perintah itu hukumnya wajib. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza sami'tallaha yaqul," apabila kita semua mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa innaha amrun yu'maru bih. Bisa jadi itu adalah perintah yang Allah berikan atau perintah yang Allah perintahkan. Au nahyun yunha anhu, atau larangan yang Allah larang kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, nah itu harus fa'ar'i biha sam'ak, kata Ibnu Mas'ud, kita harus pasang konsentrasi, pasang telinga, kemudian perhatikan apa sesuatu yang berada di ayat setelahnya, maka biasanya itu adalah perintah atau larangan. Nah, perintahnya apa? Perintahnya di dalam ayat ini untuk bersabar. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Nah, jadi sabar itu hukumnya wajib. Nah, kalau ada orang yang tidak bersabar, artinya sampai keluar kata-kata yang tidak baik, atau dia melakukan sesuatu dengan tangannya, entah dengan apa, berarti dia telah melanggar sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Dan kuatkanlah kesabaran. Selain kita berusaha sabar, kita berlatih untuk menguatkan. Jadi kesabaran itu bertingkat-tingkat ya Pak ya. Kalau ada orang yang bilang kesabaranku ada batasnya, betul nggak Pak? Betul ya? Atau tanpa batas? Karena pahalanya juga tanpa batas, maka kesabaran juga ya bisa tanpa batas. Dan inilah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan ujian, beliau begitu sabarnya. Ya, meskipun ada rasa dalam hati itu ya sedih, kemudian ketika dihina rasanya tersinggung, tetapi tidak sampai keluar ya, tidak sampai keluar dengan perkataan atau tidak sampai keluar dengan perbuatan, cukup di dalam hati. Lalu kemudian ada orang yang mengatakan, tapi katanya kalau didiamkan terus, sabar-sabar terus, nanti bisa stroke katanya. Betul nggak Pak, Bu? Nah, saya juga kurang tahu itu. Silahkan nanti Bapak-Bapak sekalian diteliti. Apakah betul orang yang banyak bersabar? Ya, tapi bersabarnya
terus dikuatkan, dalam artian lama-lama seseorang itu awalnya menahan, tetapi lama-lama sudah mulai berdamai. Sudahlah, akhirnya lama-lama awalnya sabar, kemudian meningkat ke tingkatan yang lebih atas, yaitu ridho kepada apa yang telah terjadi, takdir Allah. Kemudian yang ketiga, yang paling tinggi adalah bersyukur. Nah, inilah tingkatan awalnya seseorang sabar, lama-lama menjadi bersyukur. Jadi ada Pak, orang yang ketika ditimpa suatu ujian dia malah bersyukur. Seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika di penjara oleh pemerintah pada saat itu. Kemudian kata beliau, apa yang mau mereka lakukan terhadapku? Kalau aku disiksa, aku dapat pahala. Kalau aku di penjara, aku bisa menyendiri bersama Allah, memperbanyak ibadah. Kalaupun aku dibunuh, aku akan syahid. Jadi saya malah senang, kata Ibnu Taimiyah. Nah, ini hanya manusia-manusia yang luar biasa, yang diberikan kehebatan dan keistiqomahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah ta'lim An-Namirah, para haji dan hajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Ayatnya di awalnya berbunyi walanabluwannakum, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Berarti pasti orang hidup pasti akan ada ujian, pasti akan ada cobaan, karena dunia itu kalau kata para ulama tempatnya dua, tempatnya kenikmatan ada, ya, dan kesedihan ada. Di dunia itu ada senang, ada susah, ada sedih, ada bahagia. Jadi tidak mungkin seseorang, wah, saya kalau sudah dapat jabatan pasti saya bahagia. Enggak mungkin. Pasti akan terus dihantui. Nah kan, orang selagi dia masih bernyawa, selagi masih hidup, akan terus dihantui dengan apa? Dengan rasa takut, ya. Takut kalau misalnya masa depan saya seperti ini, kalau anak saya tidak dapat pekerjaan, atau kalau anak saya tidak bisa makan, tidak bisa sekolah, kemudian bagaimana nanti masa tua saya, apakah saya... Nah, intinya akan terus ada rasa takut. Karena yang isinya nikmat semua, rasanya bahagia semua, itu hanya di surga. Jadi kalau di dunia nggak mungkin seseorang pasti bahagia terus, tidak mungkin. Slogan-slogan yang kecil dimanja, muda foya-foya, tua bahagia, mati masuk surga, itu tidak ada. Yang ada, ya pasti ada ujiannya, pasang surut, betul nggak Bu? Kadang-kadang ada uang lebih, kadang-kadang nol, kadang-kadang ngutang, ya itulah kehidupan. Kalau semua orang bahagia terus, ya berarti dia menyalahi takdir. Menyalahi takdir, karena memang dunia ini adalah tempatnya ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Nah, kalau tempatnya sengsara terus, itu hanya ada di neraka, ya. Jadi kalau ada orang yang sedih hidupnya di dunia, ya,
Jangan jangan menganggap bahwasanya hidup ini hanya susah terus. Tidak, karena pasti setelah ada susah pasti akan ada kemudahan. Sebagaimana Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Karena setiap kesusahan pasti akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, dan setiap setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Itulah kehidupan di dunia yang harus senantiasa kita pahami, sehingga hidup di dunia ini kita tidak banyak khawatir. Nanti bagaimana saya, nanti bagaimana saya. Ya, yang pasti kalau kita sudah ada keyakinan bahwa hidup ini adalah isinya bahagia dan sedih, ya kita tidak akan pernah khawatir, ya. Mau sesusah apapun hidup kita akan menjalaninya dengan hati yang tenang. Di dalam ayat 155 surat Al-Baqarah ini disebutkan ujian-ujian yang menghadapi manusia. Yang pertama adalah ketakutan. Takut anakku makannya gimana, sekolahnya bagaimana, bayarannya bagaimana, kemudian nanti bagaimana, ya. Intinya ada ketakutan. Kemudian selain ketakutan, kelaparan, ya, kelaparan. Seseorang takut ketika hidupnya pasti ada sesekali diuji lapar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seseorang hidupnya, Waalaikumsalam, silakan, orang tuanya sudah kaya, jadi dia lahir sudah dalam suasana rumah megah seperti istana, tetap dia suatu ketika nanti akan merasakan kelaparan. Ada lapar yang tidak disengaja, ada lapar yang disengaja. Lapar yang disengaja ya ibadah, tetapi ini merupakan sesuatu yang bernilai pahala dan bernilai ibadah di sisi Allah, berpuasa. Jadi kalau kita berpuasa, kita diuji untuk menahan menahan dari minum, sehingga kita akan merasa lapar. Kemudian selain kelaparan, ujian yang berikutnya adalah kekurangan harta. Nah, ini kekurangan harta pasti setiap orang pernah diuji, pasti setiap orang pernah punya hutang, ya. Ada yang Bapak dan Ibu sekalian yang tidak pernah punya hutang, Bu? Dari lahir, ya, kita ini punya hutang semua. Bahkan hutang kita 13 juta ya kalau per orang. Nah, ini udah beda ya, Pak. Orang Indonesia ini lahir sudah punya hutang. Iya. Maaf. Kita kembali ke pembahasan saja. Jadi kita pasti sudah pernah punya hutang karena kita kekurangan harta. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Entah kita ingin makan, kemudian ingin membeli barang sehingga tidak punya uang dan lain sebagainya.